Halo, kali ini kita akan merebuild tim Schalke 04. Kita akan memperbaiki Schalke 04 ini. Sekarang dia berada di kasta kedua Liga Jerman, Bundesliga 2. Lama sekali, sudah lumayan lama tidak main di Bundesliga. Dalam jangka 5 tahun kita akan memperbaiki Schalke 04. Pertama-tama kita akan memperbaiki Schalke dari menjual pemainnya dulu, yaitu Ron Schallenberg ke Kasim Pasha. Fahrmann juga kita jual, seorang kiper berkebangsaan Jerman. Kita jual untuk mendapatkan asupan dana dulu. Kita jual ke Basel seharga 300.000 euro. Emil Højlund kita transfer juga ke Roscoe seharga 1,2 juta euro. Kita mendatangkan satu orang wonderkid, Watson dari Borussia Dortmund seharga 4,3 juta. Podlek kita loan out selama 2 tahun ke Mantova. Peter Remert, seorang striker, kita loan out juga ke Red Star. Kali ini kita mendatangkan marquee player Joshua Kitolano dari Sparta Rotterdam. Mendatangkan Zamburek juga, seorang gelandang dari Heracles Almelo. Ya, rekap transfer. Kita juga menjual Drexler ke Hamburg FC, Häkkeren ke KSC Karlsruhe. Kita menggunakan Watson. Oke, untuk transfer mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Ya, sudah lumayan kuat. Kita next dulu ke akhir musim. Let's go. Oke, FC Schalke berada di papan bawah, guys. Dirasa cukup, ternyata masih kurang. Kita hanya mendapatkan 11 kali kemenangan, 9 seri, 14 kalah. Sedikit memasukkan bola. Season kedua dimulai. Season pertama kita sedikit sekali memasukkan gol, budget cuma 12 juta untuk season kedua ini. Kita harus merombak lini depan supaya lebih tajam. Memasukkan 38, kemasukan 48, sangat buruk sekali lini depan kita. Musim kedua ini kita mendatangkan back berkebangsaan Jerman, Drexler, wonderkid. Kita beli dari Hoffenheim seharga 7 juta euro. Kemudian kita melego pemain-pemain yang sudah kurang kontribusi di dalam tim, yaitu Thomas Kalas juga kita jual seharga 500.000. Paul Popper kita jual juga ke Ingolstadt seharga 1 juta. Tobias Mohr, sayap kita jual ke Düsseldorf. Pape Mesaba kita jual ke Hertha Berlin seharga 2,4 juta euro. Damian Ziegler kita loan selama 12 bulan. Kita mendatangkan kiper kita sudah kurang, Karius sudah mulai tua, kita ganti. Kita mendatangkan Olkowski dari Borussia Mönchengladbach seharga 5,1 juta euro. Oke, inilah tampilan squad kita, starting line up. Lini belakang sudah oke. Kita jual-jual dulu pemain yang kurang berkontribusi di musim kemarin. Hingga sampai sini kita jual juga. Kita mendatangkan Lasse Rosenboom, seorang right back, untuk menggantikan Aydin juga kurang kontribusinya musim kemarin.
Musim ini kita mendatangkan kiper, right back, dan center back. Untuk loan out lagi kita Zaid Amuso. Kita mendatangkan satu winger berkebangsaan Jerman, Weishaupt, left wing. Untuk memperkuat lini depan kita beli dari FC Freiburg seharga 8 juta euro. Aydin kita lego untuk mendapatkan dana segar dari penjualan Aydin. Semoga berhasil di klub barunya. Kita jual ke FC Lorient. Lalu kita mendapatkan satu left back untuk backup dari John Ajibola Alese dari Sunderland. Lino Templeman kita jual ke Başakşehir. Kita mendatangkan satu pemain depan, itu Patson Daka dari Leicester City seharga lumayan, tidak terlalu mahal juga, seharga 7 juta euro. Henning Matrician kita lego ke Eibar. Next saja ke akhir musim, ke pertengahan musim. Ya, kita berada di peringkat 15. Berapa? 15, 16. 15. Peringkat 15. Aduh, sangat jelek sekali. Cuma menang 3 kali, seri 5, kalah 7. Donkor kita jual ke Darmstadt. Linus Meyer kurang berkontribusi, kita jual. Seorang center back juga, Sanchez, kita jual karena kita banyak kalah. Kita harus mendapatkan satu center back baru yang berkualitas. Sanchez kita jual ke Estudiantes seharga 6,5 juta. Barkok juga kita jual ke Trabzonspor seharga 4,5 juta euro. Ya, ini tampilan untuk pertengahan musim. Back tengah diisi pos. Kita mendatangkan satu pemain dulu untuk memperkuat lini tengah, lini sayap, lini serang kita. Rokopata kita datangkan dari Watford FC. Next ke akhir musim. Di musim ini Schalke menempati peringkat 12. Season ketiga dimulai dengan pembelian back Belusian, back muda. Kita beli dari Leverkusen seharga 11.600. Iker Losada kita datangkan dengan free agent. Kita jual karena kontribusinya kurang. Walaupun overall bagus, kontribusinya kurang. Kita jual Kitolano ke Estepoli seharga 16 juta. Leo Mayer kita jual ke Toulouse seharga 3,5 juta. Damian Ziegler ke FC Lugano. Ya, ini adalah penampakan dari squad Schalke 04. Masih kurang di central midfield. Kita lihat ada yang bisa jemburan, kita jual ke Basel. Sementara itu kita datangkan pemain muda dari Italia, Casadei. Kita beli dari Torino seharga 11.600. Hodgen kita loan lagi ke Coventry. Peter Lemart kita loan juga ke Le Havre. Kita datangkan pemain tengah attacking midfield O'Reilly dari Borussia Dortmund seharga 7,1 juta untuk menambah lini tengah kita yang kurang. Di akhir musim kita menjuarai final playoff
promosi melawan Holstein Kiel, menang dengan 3-0. Akhirnya Schalke berhasil untuk promosi ke Bundesliga. Dengan skuad muda, dengan budget seadanya, tiap tahun dikasih budget yang sedikit, kita berhasil membawa Schalke 04 ke Bundesliga. Kenapa ini si Draxler? Marah dia, kurang dikasih jam main. Sejauh ini Draxler berhasil dan pos lumayan menjanjikan. Pemain-pemain muda seperti Schober juga lumayan. David Jagger juga lumayan, cuman sepertinya musim depan akan kita lego karena kurang berkontribusi. Di tengah dengan Kasade, Gruger, Sommer. Watjen di Coventry malah nambah hancur, guys. Kasade, Sommer menjadi sentral di permainan Schalke 04. Aureli juga permainan banyak. Westhoff dengan 37 kali bermain, 10 assist. Losada dengan 66 assist. Ziegler, Schneider juga dari akademi main banyak juga. Amos Sibara sepertinya nanti akan kita jual. Rokopata sayangnya cedera. Sigmund mempunyai jam terbang banyak. Daka dengan top skor kita 35 main, 22 gol sepanjang musim, semua kompetensi. Hansen dan Sommer lumayan jadi prospek. Ya, kita menduduki posisi 3 dan berhak untuk promosi ke Bundesliga. Oke, lanjut season 4 dengan pemain yang sudah mulai berkembang. Apakah Schalke akan bisa bertahan di Bundesliga? Melihat dari starting, sepertinya akan ada beberapa pemain yang masuk lagi. Ya, kita mendatangkan Veerman dari Belanda, berbangsaan Belanda. Marcus Signing juga dari PSV seharga 9 juta plus 10. Kita juga mendatangkan rekrut baru karena Bulut cabut. Si Elias Baum kita datangkan dari Frankfurt seharga 15 juta euro. Theo Lawrence kita loan lagi. Watson juga kita loan lagi. Ziegler kita loan juga, karena perkembangan mereka terhambat. Kita next saja ke akhir musim. Ya, apakah Schalke masih bisa bertahan? Ya, Schalke bertahan di Bundesliga menempati peringkat 15. Season 5 kita mulai. Sepertinya akan ada penambahan pemain dan perombakan sedikit agar Schalke bisa naik lagi posisinya. David Jagger kita loan. Sibara kita jual saja ke Estudiantes. Patson Daka sepertinya kita jual ke Leicester lagi seharga 7,4 juta. Kita mendatangkan Magasa seharga 24 juta untuk menambal lini belakang. Lini belakang udah oke, tengah udah oke, tinggal depannya agak kurang. Sebenarnya Westhoff akan kita lego untuk mendapatkan pemain depan baru. Alessia juga kita jual karena kontribusinya yang kurang. Kita jual ke Inggris lagi, ke Norwich seharga 5 juta.
Sommer kita jual juga ke Sheffield United seharga 5 juta. Gabriel Post kita loan ke Ipswich. Sommer kita jual ke Lazio. Proses bagus, cuman untuk berkembangnya masih kurang. Di depan kita ada Silvata, Hansen, dan Sigmund. Sepertinya butuh penyegaran. Ya, kita datangkan Mursted, penyerang dari Germany. Kita beli seharga 26 juta dari Lazio. Next kita ke akhir musim. Schalke di peringkat 13 dengan 9 menang, 6 seri, dan 19 kalah. Kemasukan 41, kemasukan 63. Ada apa ini dengan pertahanan dari Schalke 04? Sudah 5 musim Schalke masih bisa tetap bertahan, tapi masih belum bisa naik ke peringkat atas. Gimana? Apakah kita masih lanjut untuk sampai 10 musim atau cukupkan di 5 musim saja? Oke.